Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul Mustafal Mukhtar alladzi ballagha ma unzila ilaihi bil busyra wal inzar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qarar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari akhir beserta para keluarga, para sahabatnya hingga akhir zaman. Sang khatib berwasiat dan mengajak kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari kepribadian, perilaku, sikap dan hubungan sosial di antara manusia, itu ditentukan oleh 13 unsur yang ada dalam diri manusia. 13 unsur yang ada dalam diri manusia adalah 9 lubang yang ada dalam tubuh kita dan 4 unsur hawa nafsu manusia. 13 unsur itu betul-betul mendatangkan kebaikan dan keberuntungan apabila kita implementasikan dengan baik. Dan sebaliknya akan mendatangkan keburukan dan kerugian apabila tidak ditangani dengan betul dan tepat. 9 lubang anggota tubuh, yaitu adalah 2 lubang telinga. Melalui 2 lubang telinga inilah kita bisa mendengar, menangkap informasi, lalu menyimpulkannya sebagai persepsi. Baik dan buruknya persepsi seseorang itu bergantung pada baik buruknya informasi yang didengar. Jikalau kedua telinga ini digunakan hanya untuk menguping, muncul persepsi buruk, maka kotorlah kedua telinga itu dan akhirnya menjadi kotor pikiran dan hati. Contoh, apabila kita sering mendengar gosip dan berita-berita hoax tanpa ada klarifikasi dan tabayun, pasti akan muncul godaan-godaan yang membuat kita terpancing dan berburuk sangka kepada orang lain. Tapi sebaliknya, apabila kita sering mendengar tausiah dari para ulama, mau'idhah hasanah dari para guru,
dan sering mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, pasti kita akan berpikir dan introspeksi diri sehingga jiwa kita menjadi bersih dari kotoran dan dosa. Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti berkata, orang yang berakal itu seharusnya menggunakan kedua telinganya daripada mulutnya. Dia perlu menyadari bahwasanya dia diberi dua telinga dan satu mulut supaya dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kata pendengaran as-sam'u di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 22 kali. Sesungguhnya pendengaran adalah organ anggota tubuh yang pertama kali bekerja ketika kita dilahirkan di dunia. Dan telinga pula lah yang menjadikan alat pendengar panggilan ketika hari kiamat nanti, ketika trompet dibunyikan. Dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan kau mengikuti jika kamu tidak tahu. Innas sam'a, sesungguhnya nanti pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati, kullun ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya, dua lubang mata. Melalui mata kita bisa melihat. Dengan sepasang indera penglihatan kita bisa mengenal warna-warni dunia. Dengan ciptaan Allah, keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita serap melalui sepasang mata. Namun, mata bisa membawa manusia pada kesesatan apabila mata itu digunakan hal-hal yang buruk. Pemandangan yang negatif itu akan memancing, membangun negatif pula pada diri manusia, dan akhirnya mengotori pikiran dan hati dan menjadi sesat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata, yang mana dua mata ini yang dihindarkan dari api neraka. Dua mata ini dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Yang pertama adalah mata yang selalu menangis karena takut dosa. Yang kedua, mata yang dijaga oleh Allah demi jihad kepada Allah Taala. Selanjutnya, dua lubang hidung. Dengan dua lubang hidung ini kita bisa menghirup udara bebas, sehingga kita bisa hidup di dunia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan indera penciuman kita bisa menghirup wanginya dunia. Namun dengan penciuman ini membahayakan sensasi, akhirnya membawa kemaksiatan, yaitu mencium aroma tubuh yang bukan mahramnya. Selanjutnya, satu lubang mulut. Lubang mulut ini yang membuat sumber malapetaka, sumber dosa besar apabila tidak dijaga dengan baik. Banyak orang menggunakan mulut ini untuk menghina, untuk menyakiti hati orang lain. Kalimat mengatakan lisan itu lebih tajam daripada pedang. Sesungguhnya lisan yang berakal itu di bawah kendali hatinya. Ketika orang berbicara, itu pasti bertanya dulu dengan hatinya. Nah, ketika ucapan itu baik dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, dia berbicara. Tapi kalau itu tidak baik, dia akan diam. Tapi sebaliknya, kalau lisan, kalau hati
Kalau hati itu dikendalikan oleh lisannya, maka apapun ucapannya akan diucapkan. Baik buruknya itu akan diucapkan. Ketika hati itu dikendalikan lisan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampak-dampaknya akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang di dalamnya lebih jauh dari jarak timur dan barat. Selanjutnya, satu lubang pelapasan depan. Satu lubang pelapasan depan ini apabila tidak dijaga dengan baik, maka dosa besar, yaitu membuat zina. Manfaatnya adalah membuang racun-racun melalui irin dan memberikan keturunan yang baik. Dan terakhir, satu lubang pelepasan belakang. Na'udzubillah, jangan sampai lubang pelepasan belakang ini digunakan tidak semestinya, yaitu berbuat sodomi. Dan manfaatnya adalah membuang sisa-sisa sampah di perut kita. Untuk melengkapi 9 lubang tadi, yaitu 4 unsur hawa nafsu manusia. Yang pertama, nafsu ammarah. Ini dia. Nafsul ammarah ini nafsu yang paling buruk, nafsu paling jahat, nafsu yang mempunyai 70 sifat setan. Nafsu ini bercahaya merah. Nafsu ini terbuat dari api. Jadi orang yang terbiasa marah-marah, emosi, temperamental, dia ini mempunyai nafsu ammarah yang tidak bisa dikendalikan. Kita mempunyai nafsu ammarah, tapi cara mengendalikannya adalah jangan pernah lepas dari wudhu. Yang kedua, nafsul lawamah. Nafsul lawamah adalah nafsu yang selalu menyesal apa yang ia berbuat. Nafsu ini dalam Al-Quran di surah Al-Qiyamah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Saya bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan saya bersumpah dengan orang yang menyesal. Yang ketiga, nafsu sufiyah. Nafsu sufiyah ini dia mempunyai sifat air yang selalu berpikir untuk mengerjakan dunia. Dan terakhir, nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini terbuat dari saripati tanah. Tanah itu selalu diinjak. Tanah selalu dicangkulit. Tapi tanah itu memberi manfaat. Orang yang mempunyai nafsu mutmainnah, dia selalu sabar dan ikhlas. Dalam surah Al-Fajr ayat 27-30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengendalikan 13 unsur hawa nafsu manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa niyatana niyatal mukhlasin wa dunubana ya Allah dunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Filistin, Allahumma ansur mujahidana fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'mihi yazidkum wadhkurullaha akbar. Aqimus shalah.